Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2211 tidak terlalu banyak. Kuildo memandang Lin Yun dengan mata ramah dan berkata sambil tersenyum, saya tidak melihatnya dengan jelas sebelumnya, tapi sekarang saya tahu bahwa dia adalah bocah pemakaman yang terkenal. Sekarang kamu sudah tahu reputasi ahli kecantikan itu, kenapa kamu tidak segera mundur, kata Xiao Bingfeng dingin. Kuildo tertegun sejenak, merasakan ada yang tidak beres. Meskipun reputasi penguburan Tuan Muda sangat bagus, ini adalah reruntuhan Tiansu dan alam rahasia mayat para dewa. Dia adalah seorang kultivator pedang semi suci, bagaimana dia bisa takut pada Raja Suci tingkat kedua tanpa bantuan dari luar? Kuildo tersenyum dan berkata, gadis kecil itu bercanda. Saya pikir kita bisa bicara. Sebentar lagi seluruh Kunlun akan mengalami perubahan besar. Meskipun kamu adalah seorang biksu manusia, hubunganmu dengan Kekaisaran Shenlong mungkin tidak sebaik itu. Lebih baik bergabung dengan klan kami untuk menggulingkan Kekaisaran Shenlong. Selama kamu setuju, saat tuanmu Yao Guang melewati masa kesusahan besar. Kami, klan Roh Iblis, juga dapat membantu. Lin Yun mencibir dalam hatinya, omong kosong apa yang dibicarakan orang ini. Jika Roh Iblis benar-benar muncul, kakak tertua dan Tian Xuanzi mungkin akan bergabung untuk membunuh semua Roh Iblis terlebih dahulu. Namun, dia tidak membantah, dia hanya diam-diam mengumpulkan niat pedangnya dan mengaktifkan dua kanon pedang utama pada saat yang bersamaan. Ledakan. Saat kode pedang Taixuan dan kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix diaktifkan pada saat yang sama, energi suci di tubuh Lin Yun langsung menjadi sangat kuat. Kekuatan mengerikan memenuhi seluruh tubuh, bunga neter bermekaran di Z-Mansion, dan bayangan naga langit dan Phoenix ilahi saling melengkapi. Ki dan darah melonjak seperti magma, dan seluruh tubuhnya sama menakutkannya dengan oven kuno, namun dia tetap tenang dan terus mengaktifkan kekuatan tubuh ilahi Changlong. Dia hanya tersenyum dingin dan berkata, bagaimana saya mendengar bahwa Anda, klan Roh Iblis, menyalahkan saya atas kematian Roh Iblis bermata emas itu. Kuildo tersenyum dan berkata, itu semua salah paham. Raja kami Luo Ying sangat menghormatimu. Dia merasa bahwa begitu kamu dewasa, bahkan Kaisar Pedang Yu Qingfeng mungkin tidak dapat menekanmu. Itu sungguh mengesankan. Lin Yun tersenyum. Kedua orang itu tampak mengobrol dan tertawa, namun nyatanya mereka menyembunyikan niat membunuh, dan tidak ada yang diam. Lin Yun takut dengan kultivasi Saint Lord tingkat kedua lawan dan tidak berani memimpin, Kuerdo juga membuat rencana. Mari kita berhenti bergosip, Tuan Berry, dan serahkan bunga dari pantai lain dan kita akan tetap berteman, kata Kuildo sambil tersenyum. Kami tidak pernah berteman. Lin Yun berkompetisi satu sama lain. Aku sudah lama tahu bahwa kamu tidak akan menyerah. Haha, Lin Yun, kamu tidak tahu bahwa nilaimu jauh lebih besar dari bunga seberang itu, hahaha. Kuildo Tu melihat ini dan segera menunjukkan kartunya, dia mengangkat tangannya, dan lebih dari selusin boneka suci datang dari segala arah. Inilah tujuan Kuildo mengulur waktu, dia ingin menangkap Lin Yun hidup-hidup. Lakukan. Tapi bagaimana Kaisar Agung dan Bingfeng kecil bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya? Tanpa Lin Yun membuka mulutnya, mereka masing-masing mengambil tindakan untuk menarik boneka alam suci ini. Kembali ke transformasi bintang jiwa. Kuildo telah mempersiapkannya sejak lama dan telah mengumpulkan kekuatan. Saat dia membuka alisnya dan membuka matanya, dia mengulurkan tangannya. Segera, banyak hantu muncul di sekelilingnya, dan sebuah tangan raksasa yang dipadatkan dengan cahaya bintang menekannya. Tampaknya ada ribuan bintang di telapak tangannya. Saat bintang-bintang bersinar dan menghilang, Saint Yuan yang menakutkan meledak dalam sebuah rantai. Ini adalah keterampilan unik klan Roh Iblis, yang sebanding dengan seni bela diri tingkat rendah Roh Naga Kunlun, dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Terlebih lagi, Kuildo telah mempraktikkan teknik telapak tangan ini hingga tingkat yang sangat tinggi, dan dapat membentuk 1000 bintang di telapak tangannya. Setelah telapak tangan ini dilepaskan, bahkan Saint Lord tingkat kedua akan kesulitan untuk menolaknya, dan dapat dengan mudah mengalahkan Saint Yuangangqi. Aku meremehkanmu. Kekuatanmu setara dengan dua Raja Suci Heng Ying. Lin Yunxi tidak takut, dia sudah bereaksi sebelum pihak lain bergerak. Dia menggunakan teknik ilahi mengejar matahari, dengan telapak kakinya di dalam kehampaan, dan berdengung, senar piano yang tak terlihat diinjak olehnya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat.
Suara mendesing. Ada riak di angkasa, dan telapak tangan ini melewati Lin Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kuildo terkejut. Teknik tubuh lawan telah menyentuh permukaan jalan luar angkasa. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh alam suci. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menangkapmu. Kuildo menjadi sedikit cemas, dan dengan sekejap tubuhnya, dia meraih Lin Yun. Setelah mengejar dan menghindar, pemandangan puncak kedua gunung penjara darah muncul. Hanya saja kali ini, orang yang mengelak dengan tenang menjadi Lin Yun, dan Kuildo tidak pernah bisa menyentuh Lin Yun. Kamu terlalu lambat. Lin Yun tersenyum tipis, menghunuskan pemakaman bunga, dan meledak dengan energi pedang yang agung, langsung memotong tangan hitam raksasa itu menjadi beberapa bagian. Kuildo dengan cepat mundur, dan saat dia masih di udara, dia berkata, kamu benar-benar mengejutkanku karena kamu bisa melakukan gerakan seperti itu di alam semi suci. Dia tidak lagi bersikeras untuk menangkap Lin Yun, tetapi berencana untuk melukainya dan kemudian membawanya pergi. Ledakan. Dengan dia sebagai pusatnya, bola-bola berjatuhan satu demi satu, dan bola-bola itu mekar seperti bintang, menyelimuti dua orang di dalamnya. Saat bola jatuh, kekuatan Kuildo meningkat lagi, dan cahaya ajaib di tubuhnya bersinar sejauh ratusan mil. Istirahat 1000 bintang. Kuildo tertawa garang dan mendaratkan telapak tangannya lagi di udara. Berdengung. Pedang pemakaman bunga terus bergetar, dan Lin Yun, yang menangkap telapak tangannya, terlempar mundur ratusan meter. Dia terluka ringan, tapi dia tetap tenang, dan niat pedang serta energi suci yang terkumpul di tubuhnya tidak dilepaskan. Dalam hal kekuatan, masih ada jalan panjang antara aku dan Saint Lord tingkat kedua. Hanya tubuh dewa yang telah berkembang sepenuhnya yang dapat menahan telapak tangan ini. Jika tidak, aku akan hancur berkeping-keping. Lin Yun bergumam di dalam hatinya, dan pada saat yang sama meningkatkan kekuatan lawan ke level 3 Raja Sage Heng Ying. Kaisar dan kucing pencuri kecil bertarung melawan zombie iblis, dan payung matahari dan bulan tidak ada di tangan mereka. Meskipun tombak teratai emas Kaisar Buddha masih ada, Lin Yun masih berencana untuk menghadapinya sendiri, dia ingin melihat sejauh mana kekuatannya telah mencapai. Tuan Muda Pemakaman, Anda tahu perbedaan antara semi suci dan orang suci. Tanpa artefak suci tertinggi, Anda bukan apa-apa, kata Kuildo sambil tersenyum. Tubuh Dewa Lin Yun telah lama pulih dari luka-lukanya, dia tersenyum dan berkata, telapak tanganmu ini hanya goresan, jadi bersikaplah sedikit kasar. Haha, kamu masih keras kepala. Jika bunga Bianhua menelan sebagian vitalitas orang suci ini, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu telapak tangan. Kuildo mencibir, melepaskan sepenuhnya kultivasi Raja Suci tingkat kedua, dan pada saat yang sama melepaskan gulungan astrologi miliknya dan cahaya jiwa suci. Dalam sekejap, dia meledak dengan aura yang menakutkan, dan telapak tangan 1000 bintang jatuh terus-menerus ke arah Lin Yun. Jika dia dipukul terus-menerus, bahkan jika Lin Yun memiliki tubuh dewa, dia pasti akan terluka parah. Di bawah tekanan ini, Lin Yun samar-samar merasakan niat pedang, bunga jalan, bersinar di matanya. Saat dia hendak melihat, dia menghilang lagi. Lin Yun tidak terkejut dan mengetahui bahwa ini adalah aturan pedang, akhir-akhir ini dia sering merasakan keberadaan aturan pedang. Hanya saja efeknya kurang bagus dan tidak mudah untuk menangkapnya. Lin Yun merasakan kebencian di dalam hatinya, dan baru menyadari sesuatu dalam pertempuran ini. Pemakaman bunga beterbangan, menusuk telapak tangan yang masuk satu per satu. Sosoknya berkedip-kedip, seolah menari di ujung pedang, membawa sedikit kekuatan aturan kendo setiap kali dia mengayunkan pedang. Ini sangat berbahaya, jika Anda tidak diberkati oleh aturan ilmu pedang, Anda akan langsung terluka oleh cahaya telapak tangan. Tapi Lin Yun menyukai perasaan ini, dia melambaikan pemakaman bunga antara hidup dan mati dan dengan cepat tenggelam di dalamnya. Tak lama kemudian keduanya bertarung dalam ratusan gerakan. Kuildo terengah-engah, awalnya dia ingin mengandalkan kultivasinya untuk memakan lawannya sampai mati, namun lambat laun dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan lawan sepertinya tidak ada habisnya, dan setiap kali dia kelelahan, kekuatan aneh akan menghancurkan telapak tangannya. Kamu memanfaatkanku untuk memahami aturan ilmu pedang. Kuildo terbangun dengan kaget dan menjadi sangat marah. Sayang sekali. Itu hanya setengah suci yang tidak mencoba yang terbaik saat menghadapinya. Dia benar-benar menggunakannya untuk mempraktikkan aturan ilmu pedang. Itu memalukan dan merupakan penghinaan besar. Lin Yun tersenyum dan berkata, luar biasa, Anda telah menemukan ini. Dasar binatang kecil, beraninya kamu mempermalukanku. Kuildo sangat marah, ribuan bintang bergabung ke dalam tubuhnya, dan dia bergegas menuju Lin Yun dengan segala cara.
4 Raja Sage Heng Ying, ini seharusnya menjadi batasmu. Senyuman muncul di bibir Lin Yun, kalau begitu aku tidak akan berpura-pura lagi. Taixuan menghancurkan langit, naga dan burung phoenix menghancurkan dunia. Ledakan. Kekuatan yang dikumpulkan oleh kedua pedang untuk waktu yang lama meledak pada saat yang sama, dan tubuh Lin Yun tiba-tiba berkembang dengan cahaya pedang yang sangat terang. Ledakan. Cahaya pedang itu begitu menyilaukan hingga menerangi dunia seperti siang hari. Kekuatan pedang yang menakutkan dilepaskan, dan Kueldo terbang ke arahnya, darah tumpah dari sudut mulutnya, dia terlempar mundur beberapa langkah oleh kekuatan ini. Ada ekspresi keheranan yang luar biasa di matanya, dia tidak percaya bahwa seorang semi-suci bisa sekuat itu. 10.000 pedang bersatu. Dia terkejut, tapi Lin Yun tidak terkejut sama sekali, dia sudah mengira lawannya akan dipukul mundur, jadi dia melangkah maju dan membunuhnya terlebih dahulu. Cahaya pedang membentuk lingkaran, dan ujung pedangnya menembus dada Kuildo. Klik. Sein Yuan Gangqi yang melindungi tubuh segera membuka lubang dan pada saat yang sama menjatuhkan lawannya lagi. Air yang mengalir tidak bersaing memperebutkan juara pertama, yang bersaing adalah air yang mengalir. Lin Yun tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, dan mengayunkan pedangnya lagi ada sungai suci yang mengalir antara langit dan bumi, mengalir dari zaman kuno hingga saat ini. Ada orang suci yang bernyanyi dengan keras di seberang sana, dan orang mati seperti ini, tidak menyerah siang dan malam. Cahaya kunang-kunang bermekaran di ujung pedang, dan air berlalu seiring waktu. Dalam sekejap, bayi api berubah menjadi cahaya yang lebih menyilaukan dari bintang. Ledakan. Dengan 2 tusukan pedang berturut-turut, Sein Yuan Gangqi milik Kuildo meledak sepenuhnya, dia dipenuhi memar oleh cahaya pedang, dan gulungan astrologi serta cahaya jiwa suci semuanya hancur. Kuildo masih ingin melawan, tapi niat pedang Lin Yun begitu sombong. Tanpa perlindungan Sein Yuan Gangqi, niat pedang sudah memasuki tubuhnya. Ledakan. Tubuhnya langsung meledak, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping dalam awan kabut darah, bahkan sumber suci pun hancur total, hanya menyisakan 1 bola mata. Bola matanya terbang keluar seperti kilat. Lin Yun tertegun sejenak ketika dia melihat ini. Setelah bangun, dia tidak lagi menahan diri, dan niat pedang cahaya ilahi setengah langkahnya berkembang sepenuhnya. Kembali. Kemanapun dia memandang, pedang itu sepertinya memiliki cengkeraman yang tak terlihat, dan lengkungan ruang dengan kuat menekan bola mata yang telah terbang ratusan mil jauhnya. Tidak. Jiwa suci yang tersisa di bola matanya mengeluarkan teriakan nyaring dan putus asa, tapi semuanya sia-sia, dia tidak bisa menahan kekuatan ini. Mata Lin Yun mekar dengan cahaya keemasan, dan dia mengayunkan pedangnya untuk memotong bola matanya menjadi beberapa bagian. Sein Lord Kuildo tingkat kedua jatuh sepenuhnya, dan alam suci Demon Zombie yang mengepung Kaisar Agung dan kucing pencuri kecil juga berubah menjadi abu seperti patung kayu busuk. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan bergumam pada dirinya sendiri, termasuk bola mata ini, kekuatan dari 5 Raja Suci Heng Ying tidak berlebihan. Bab 2212 Peningkatan Kultivasi. Kuildo meninggal dengan mengenaskan, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan darah serta organ dalamnya menyatu. Termasuk sumber suci juga dihancurkan. Ketika bola mata yang menyimpan sisa jiwa juga dimusnahkan oleh pedang, roh iblis juga akan mati total. Saudaraku, gelang penyimpanan. Mata Lin Yun masih mencari di antara tulang-tulang yang dimutilasi kucing kecil pencuri dengan mata dan hidung yang tajam telah mengobrak-abrik alat peraga yang paling kritis. Bukan hanya itu, kucing kecil pencuri itu juga menyelamatkan abu mayat purba dan tetap mencari tanpa kenal lelah. Lin Yun tersenyum dan membuka gelang itu bersama Kaisar. Beberapa pil, kristal suci, dan beberapa buku rahasia seni bela diri suku roh iblis ditemukan di dalamnya. Beberapa artefak suci dan harta rahasia lainnya juga ditemukan, tetapi nilainya kecil. Tidak ada lagi darah dewa. Lin Yun mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan darah dewa, dan merasa bingung. Saya melihat masing-masing dari mereka mengeluarkan setetes darah dewa sebelumnya, dan saya pikir mereka masih memiliki setidaknya beberapa tetes darah dewa pada mereka. Tapi benar jika dipikir-pikir, tidak banyak sekte Tiandao yang memiliki darah dewa. Biarpun ada klan roh iblis, itu pasti berada di tangan roh iblis Loying Raja Suci ini hanyalah alat. Keluar dari sini dulu. Lin Yun memberi perintah dan segera pergi bersama beberapa orang. Dia pastinya tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia mendapatkan bunga Bianhua dari Raja Jiuluo dan roh iblis Luo Ying. Tidak peduli siapa yang menang, keduanya pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya. Lebih baik berangkat lebih awal. Meskipun Lin Yun sangat penasaran, siapa di antara keduanya yang akan menang.
Setelah melakukan perjalanan ribuan mil, Lin Yun menemukan istana yang tidak lengkap dan membawa kucing kecil pencuri dan kaisar ke dunia rahasia layang-layang ungu. Wow! Begitu dia memasuki dunia rahasia, Lin Yun melihat bunga bana yang mempesona. Itu sangat menarik perhatian hingga benar-benar mencapai tingkat yang menakutkan, yaitu puluhan kaki, dan terlihat sangat tajam. Seluruh alam rahasia Ziyuan diwarnai dengan lapisan cahaya merah terang, seolah-olah itu berada dalam semacam mimpi. Orang baik, Bian Hua ini menganggap tempat ini sebagai rumah. Pohon-pohon di rumah kita tidak seindah dan sekokoh itu. Bing Feng kecil menatap Bian Hua dan berkata dengan tidak puas. Mengapa tumbuh begitu cepat? Lin Yun bertanya dengan heran. Ini memurnikan 3 tetes darah dewa itu. Ini akan menjadi lebih matang ketika darah dewa habis. Lalu kamu bisa memanennya. Pertahankan sekarang, kata Xiao Bing Feng dengan santai. Kaisar ingin lebih menjaganya, tetapi dia tidak tahan lagi. Suara mendesing. Ia melepas sarungnya dan terbang ke atas dan ke bawah dalam lingkaran di sekitar Bian Hua, menelan semua cahaya berdarah. Ketika kembali ke tangan Lin Yun, kekuatannya tiba-tiba bertambah pesat. Masih 3 bulan. Kita harus menunggu sampai menemukan cara untuk mencapai 4 bulan. Lin Yun memegang gagang pedangnya dan mengayunkannya beberapa kali, dan pedang pemakaman bunga segera mekar dengan lingkaran cahaya samar berwarna darah. Artefak suci Sanyao sudah cukup untuk Lin Yun. Namun dengan peningkatan kekuatannya, Zhan Hua pasti harus meningkatkan levelnya lebih jauh. Cepat atau lambat, kamu juga akan membuka ke-7 bintang dan menjadi senjata suci tertinggi, menjadi lebih kuat dari semua pedang. Lin Yun menyentuh bilah pedangnya dan berkata dengan sangat hati-hati. Meskipun dia memiliki senjata suci tertinggi lainnya di tangannya, barang milik orang lain selalu sulit digunakan, dan tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Tapi Zhang Hua berbeda. Zhang Hua ada di sana ketika dia berada dalam kondisi terlemahnya. Mereka saling mendukung dengan 1 orang dan 1 pedang, dan mereka sampai di tempat mereka sekarang. Hubungan mereka telah lama melampaui hubungan antara pedang dan tuan. Berdengung. Pemakaman bunga sedikit bergetar, seolah menanggapi Lin Yun. Ketika ke-7 sinarnya dibuka, bintang langit pemakaman akan terhubung dengannya, dan itu akan menjadi senjata suci tertinggi yang sebenarnya. Kamu benar-benar mampu sekarang. Kamu bahkan dapat membunuh Saint Lord tingkat kedua. Xiao Bing Feng memandang Lin Yundao. Dia mematangkan bunga pantai seberang dan menghabiskan banyak energi suci serta vitalitas. Itu hanya kebetulan, kata Lin Yun dengan tenang. Oke, berhentilah berpura-pura, dia memang belum mencapai puncaknya, tapi kamu belum memainkan semua kartumu, dan aku belum tahu detailmu. Xiao Bing Feng memandang Lin Yun dan berkata tidak puas. Baiklah. Lin Yun tidak berkomitmen. Apa yang harus dilakukan dengan bunga sisi lain? Pemakaman bunga telah menjadi sedikit lebih kuat, tetapi tampaknya agak lemah untuk membuka bintang 4. Lin Yun mengubah topik pembicaraan. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Bing Feng kecil menatap bunga Bian Hua dan merenung dalam diam. Bian Hua, yang awalnya sangat senang, mulai gemetar saat mendengar perkataan kedua orang itu. Dalam hal ini, sebaiknya Anda membiarkannya bertransformasi sekali dan menjadi bunga Bian Hua asli. Jika saatnya tiba, Anda dapat membiarkannya menyumbangkan cairan spiritualnya. Konon cairan spiritual ini dapat menghasilkan keharuman lawan bicara. Ini adalah cairan spiritual paling harum di dunia. Itu juga disebut mancu. Dupa Dola. Akhirnya, Xiao Bing Feng melakukan tindakan balasan. Roh Iblis Loying juga akan bisa mematangkannya, tapi metode kaisar ini bisa langsung mengubahnya. Lumayan. Kamu bisa membesarkannya di sini dan membiarkannya terus-menerus menghasilkan aroma mandala. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir tentang hari ke-5, ke-6 dan ke-7 setelah hari ke-4. Lin Yun tercengang saat mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, baiklah, Kaisar Agung. Cara ini hanya membutuhkan waktu beberapa detik, dan yang ingin dia lakukan hanyalah memotong daun bawang 1 kali, dan paling banyak menggemukkannya sebelum dipotong lagi. Kaisar Agung berbeda, dia memotong siklus, tanpa batas, hingga dia dipromosikan menjadi artefak suci tertinggi. Itu tidak bisa terjadi lagi. Tetapi metode ini membutuhkan kerjasama. Xiao Bing Feng menunjuk ke rangkaian bunga di sisi lain. Bisakah kamu setuju? Kata Lin Yundao. Bing Feng kecil berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah tubuh dewa Changlong. Kamu menggunakan tubuh dewa kamu untuk memberi makan bunga dari sisi lain ini. Ini adalah berkah yang telah dibudidayakan selama 10 kehidupan. Aku, Kaisar, dapat berkomunikasi dengan dia. Dia melakukan apa yang diperintahkan, mendekati sisi lain bunga itu, mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahan bunga, seolah untuk menenangkan emosinya.
Setelah beberapa saat, Xiao Bingfeng datang dan berkata sambil tersenyum, selesai. Lin Yun mengikuti instruksinya dan mendatangi bunga Bianhua, meletakkan pemakaman bunga di sebelahnya, dan duduk bersila. Apa yang harus saya lakukan? Kata Lin Yundao. Tidak perlu, kamu bisa berlatih secara normal dan mempelajari aturan ilmu pedang. Ingat, jangan pelit dengan cairan suci naga suci. Saat Xiao Bingfeng berbicara, dia menggambar pola suci di tanah, dan segera formasi spiritual yang sangat kompleks muncul saat Lin Yun duduk. Ledakan. Saat angin dan guntur tiba-tiba naik, Kaisar bangkit dan menggunakan kekuatan dua pola ilahi tertinggi untuk mengaktifkan formasi spiritual. Lin Yun menelan 100 kg cairan suci naga ilahi, sambil menjalankan kode pedang Taixuan dan naga Phoenix, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Ups. Pada saat yang sama, cabang bunga dari bunga pantai lainnya seperti tentakel, jatuh ke tubuh Lin Yun satu persatu, lalu menembus kulitnya dan menembus daging dan darahnya. Energi darah Lin Yun terus-menerus disuntikkan ke dalamnya, dan cahaya sunyi dari bunga pantai seberang mekar kembali. Keharuman bunga memenuhi udara, dan pemakaman bunga dengan rakus menyerapnya. Lin Yun terkejut saat mengetahui bahwa bunga pantai seberang tidak hanya menelannya, setelah menyerap darahnya sendiri, ia akan memberi makan kembali energi yang lebih murni. Jenis energi ini berlebihan, tetapi bagi Lin Yun ini adalah sumber daya kultivasi yang sangat murni, sebanding dengan energi suci di Menara Tianlun. Sungguh ajaib. Maka Raja Loying juga harus tahu bahwa bunga sisi lain memiliki efek yang begitu ajaib, jadi dia tidak ragu-ragu untuk mencuri bunga sisi lain ini, bukan? Lin Yun terkejut dan tidak terlalu memikirkannya saat ini. Kultivasinya kebetulan berada di alam api suci dan membutuhkan peningkatan, jadi dia hanya mengambil kesempatan untuk menerobos ke alam jiwa suci. Api suci, jiwa suci, penampilan suci, 3 tahap semi-sein alam Tianyuan. Ketika ketiga orang suci bergabung menjadi satu, mereka akan menerobos belenggu alam suci. Meskipun kekuatan Lin Yun meningkat beberapa kali selama pelatihan khusus di Gunung Penjara Darah, tingkat kultivasinya tidak meningkat banyak. Selama dia dimakamkan di pegunungan, Lin Yun berencana untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Di alam semi-suci, dia tidak ingin stagnan terlalu lama. Berusaha keras untuk mencapai alam penampakan suci ketika meninggalkan pegunungan pemakaman, yaitu menampilkan astrologi langit pemakaman Anda dengan sempurna. 10 hari kemudian, Lin Yun selesai memurnikan 100 kg cairan suci naga ilahi, dan alam budidayanya akhirnya mencapai tahap kedua dari alam setengah suci Tianyuan, alam jiwa suci. Setelah memadatkan jiwa suci, kekuatan spiritualnya meningkat pesat. Yang membuatnya semakin senang adalah energi suci di Zi Mansion miliknya mengembun menjadi laut suci. Kabutnya tebal dan semuanya berubah menjadi cair. Ki suci tetaplah ki suci, namun kualitasnya tidak kalah dengan ki suci biasa. Akan lebih mudah bagiku untuk mengaktifkan tombak teratai emas Kaisar Buddha sekarang. Aku tidak tahu seberapa kuat serangan puncaknya. Lin Yun membuka matanya cerah dan terkendali, dan dia merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Hah! Lin Yun melirik dan menemukan bahwa bunga Bianhua setinggi puluhan kaki sama sekali tidak terlihat. Di mana bunga kembang sepatu? Lin Yun berkata dengan aneh. Burung Phoenix es kecil terbang dari pohon Sycamore dan berkata sambil tersenyum, kamu terlalu rendah diri. Bunga pantai seberang berubah 3 hari yang lalu. Lihat ke bawah. Lin Yun menunduk dan melihat bunga merah aneh seukuran telapak tangan yang jaraknya 10 meter. Banyak daun berserakan di tanah, serta beberapa akar mati. Setelah transformasi, bunga bana menjadi jernih dan bersinar seperti kabut, membuatnya terlihat sangat indah. Suara nyanyian yang tadinya samar-samar terlihat, kini bisa dirasakan dengan jelas asal didengarkan baik-baik. Dia menatap lama sekali, seolah sedang bermimpi. Sihir. Mata Lin Yun sedikit menyipit. Dia perlu menggunakan setengah langkah niat pedang cahaya ilahi untuk memblokir ilusi bunga pantai seberang. Intuisinya memberitahunya bahwa bunga dari sisi lain ini mungkin tidak sederhana. Berhenti bernyanyi, saatnya menghasilkan wewangian. Xiao Bingfeng tidak terlalu sopan, dan langsung mengambil botol porselen yang indah, dan menjatuhkannya di bawah bunga di sisi lain. Bunga pantai seberang sangat sedih, tetapi masih mekar dengan cahaya, dan 5 atau 6 tetes cahaya ilahi menembus kelopaknya. Gelombang aroma yang memabukkan memenuhi udara, dan Lin Yun merasa sangat jernih, dan seluruh tubuhnya terasa lembut, seolah-olah jiwa suci yang baru saja dia kental akan melayang keluar. Ya Tuhan! Lin Yun terkejut, menahan diri dengan kemauan yang kuat, dan merasa ketakutan. Ini dupa mandala, ini seperti mimpi hidup dan mati. Aku hampir jatuh ke dalam ilusi.
Lin Yunhou ketakutan. Bukan karena dia hampir sampai, tetapi dia benar-benar jatuh ke dalam ilusi, dan baru kemudian dia keluar dari ilusi itu dengan cahaya ilahi yang menjulang. Meskipun dia tahu bahwa ini bukan disebabkan oleh Bian Huahua atas inisiatifnya sendiri, Lin Yun sangat takut dengan bunga yang tampak ramping dan aneh ini. Apakah itu semuanya? Xiao Bingfeng berkata tidak puas. Bunga di sisi lain sangat sedih, dan cabang-cabangnya bergetar, seolah menjelaskan. Sebenarnya tidak ada setetes pun. Lin Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata sambil tersenyum, oke, dia sudah cukup dianiaya. Bian Hua memahami kata-kata Lin Yun dan terus membungkuk seperti anak kecil mengucapkan terima kasih, seolah ingin mengucapkan terima kasih lagi. Pasti masih ada lagi. Biar aku keluarkan dan peras. Bingfeng kecil tidak mau menerima tipuan ini, jika dia mengambil bunga sisi lainnya, dia akan langsung mencabutnya. Gosok 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 gosok. Bian Hua yang ketakutan melepaskan diri dari tanah, akarnya terbang secepat 2 kaki, dan bersembunyi di belakang Lin Yun. Xiao Bingfeng merasa senang saat melihat ini, dan berkata sambil tersenyum, aku membuatmu takut. Jika kamu bersembunyi di belakangnya, tidakkah kamu tahu bahwa dia adalah ahli kecantikan? Bian Hua menggelengkan kepalanya dan menolak untuk muncul. Totalnya ada 15 tetes, yang seharusnya cukup untuk mempromosikan Zhan Hua ke tingkat keempat. Xiao Bingfeng menyerahkan botol porselen dan berkata dengan lembut. Apa yang kamu lakukan padanya? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengambil botol porselen. Xiao Bingfeng berkata, meskipun dia terlihat menyedihkan, dia tidak jujur. Saya hanya mencabutnya, memelintirnya dan memerasnya, dan akan ada banyak aroma mandala setiap saat. Lin Yun membayangkan pemandangan itu di benaknya, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Saking kejamnya, dia kini merasa sedikit simpati pada bunga di seberang sana. Bab 2213 Aturan Kendo. Simpati adalah simpati, dan pemakaman bunga harus dipromosikan. Sekarang pemakaman bunga ada 3 yao, yao logam, yao kayu dan yao air, masih ada api, bumi, matahari dan bulan yang belum dipromosikan. Ketika ketujuh sinar itu dibuka bersama dan digabungkan dengan sinar bintang pemakaman, itu akan menjadi pedang suci tertinggi Lin Yun. Tidak peduli seberapa kuat artefak suci tertinggi itu, ia tidak akan bisa mengerahkan kekuatan maksimalnya selama itu bukan milikmu. Adapun untuk melampaui yang tertinggi dan mencapai tingkat senjata ilahi, tidak perlu memikirkannya. Namun jika itu milik Anda, belum tentu demikian. Sebenarnya, pemakaman bunga adalah pedang Kaisar Selatan yang diberikan oleh kekasihnya. Namun dalam perjalanannya, Lin Yun dan Zhan Hua menjadi tidak bisa dibedakan satu sama lain, ketika mereka bergabung dengan astrologi Zhang Tian, pedang tersebut akan benar-benar menyandang merek Lin Yun. Berhenti berlama-lama. Desak Xiao Bingfeng, dia juga sangat penasaran dengan pemakaman bunga dan ingin tahu sejauh mana pedang ini bisa tumbuh di tangan Lin Yun. Ayo mulai. Lin Yun mengeluarkan pedang pemakaman bunga, dan Bingfeng kecil meneteskan semua cairan spiritual yang terkondensasi dari dupa mandala ke pedang pemakaman bunga. Ledakan. Ketika semua dupa mandala menyatu ke dalamnya, pemakaman bunga naik ke langit dan berputar terus-menerus, mengeluarkan cahaya terang. Aura menakutkan langsung memenuhi seluruh alam rahasia Ziyuan. Keharuman mandala yang kaya seperti ribuan benang yang keluar dari pemakaman bunga, dan pemandangan di depan Anda terlihat sangat indah. Dupa mandala benar-benar bagus. Kaisar ini mengingat banyak hal. Aroma datura yang menyebar kemana-mana membuat kaisar dan kucing pencuri itu mabuk. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan masing-masing duduk bersila dan mulai berlatih. Aroma mandala ini akan membutuhkan waktu untuk hilang. Jangan sia-siakan kesempatan ini dan berlatihlah dengan giat. Suara Xiao Bingfeng terdengar perlahan, dan Lin Yun segera tenggelam di dalamnya. Ledakan. Ketika Lin Yun menutup matanya, aroma menyelimuti dirinya, dan dia langsung memasuki suatu alam misterius. Seluruh dunia terasa halus, seperti mimpi, dan dia sepertinya telah memasuki dunia yang semuanya diringkas oleh aturan jalan suci. Ini sangat aneh, aturan-aturan jalan suci itu ada di mana-mana seperti kabut, dan seperti potongan kain yang berterbangan ke atas dan ke bawah. Kendo. Hati Lin Yun tergerak dan dia dengan cepat melafalkannya dalam hati. Dalam sekejap, semua aturan jalan suci kecuali aturan pedang dihilangkan, dan dunia dipenuhi kabut yang terkondensasi oleh aturan pedang. Biangan Hua sebenarnya memiliki kegunaan yang luar biasa. Lin Yun sangat gembira. Saya hanya perlu menguasai aturan kendo sekaligus, jika tidak, saya selalu merasa ada yang kurang. 7 hari kemudian, Lin Yun benar-benar menyempurnakan cairan suci naga ilahi,
dan tingkat pengolahannya mencapai puncak setengah biksu di alam jiwa suci. Ledakan. Saat dia membuka matanya, sekuntum bunga di jalan raya bermekaran di belakangnya. Bunga itu indah dan mempesona, dengan tekanan yang luar biasa. Itu adalah aturan kendo yang dia tunggu-tunggu. Seperti yang dikatakan kakak senior, hanya masalah waktu sebelum dia memahami aturan ilmu pedang. Setelah selesai, tidak akan ada hambatan. Dia telah menunggu momen ini sejak lama, tetapi ketika akhirnya tiba, Lin Yun ternyata sangat tenang. Hati manusia sungguh luar biasa. Jika Anda tidak memiliki sesuatu, betapapun normalnya Anda, akan selalu ada kecemasan. Lin Yun melambai dengan lembut, dan bunga-bunga di jalan di belakangnya melayang ke telapak tangannya. Dia menatapnya dan bergumam, kakak laki-laki tidak peduli dengan aturan ilmu pedang karena dia sudah memilikinya. Hanya setelah dia memilikinya dia tidak bisa mempedulikannya. Kalau tidak, itu semua tidak masuk akal. Semakin kuat kekuatannya, semakin tenang hatinya. Dengan berkah dari aturan jalan suci, Lin Yun dapat dengan mudah menerobos Yuan Gangki suci bahkan jika dia hanya menggunakan niat pedang galaksi. Aturan jalan suci adalah penguat. Lin Yun sekarang memiliki niat pedang cahaya ilahi setengah langkah. Jika ada lebih banyak aturan pedang untuk memperkuatnya, itu akan diperkuat. Dia bahkan tidak berani memikirkan betapa menakutkannya kekuatan pedangnya, inilah pendekar pedang yang sebenarnya. Bahkan mereka yang berkuasa di jalan suci pun bisa membunuh melintasi batas negara, seperti menyembelih ayam dan anjing. Dia sedang berbicara tentang Holy Lord Heng Ying. Jika dia bertemu lawannya lagi, Lin Yunfeng bisa langsung membunuhnya dengan satu serangan pedangnya. Namun sayangnya, saya tidak bisa menyentuhnya. Dia tidak menyadari bahwa matanya menjadi sangat tajam saat ini, sama menakutkannya dengan dewa pembunuh. Seolah-olah dia bisa menembus neraka, dan bahkan surga pun bisa ditembus oleh satu kata ketidaksepakatan. Lin Yun, apa yang kamu pikirkan? Matamu sangat menakutkan, kata Xiao Bingfeng. Itu sedikit emosional. Lin Yun tersenyum, menahan ketajamannya, dan mengganti topik pembicaraan, bagaimana kabar pedang pemakaman bunga? Lihat sendiri. Xiao Bingfeng menunjuk ke langit dan berkata, oh. Lin Yun mendongak, warna aneh muncul di matanya. Pemakaman bunga saat ini biasa-biasa saja, tidak memiliki tepi apapun, bahkan kilaunya pun redup, tampak seperti pedang kayu, pedang kayu. Lin Yun mengulurkan tangannya dan menarik pemakaman bunga itu. Berat badan bagus. Kelihatannya seperti sepotong kayu, tetapi jika dipegang, beratnya seperti gunung. Orang ini sebenarnya tahu cara untuk tidak menonjolkan diri. Lin Yun tersenyum, mengetahui bahwa Yan Hua telah berhasil dipromosikan, dan berkata, kalau begitu, mari kita mencobanya. Dia sedang menguji pedangnya. Saya juga bermaksud mencoba melihat seberapa kuat serangan puncak saya saat ini. Lin Yun mengaktifkan keahliannya pada saat yang sama, dan energi suci tiba-tiba memenuhi tubuhnya, dan ketiga bunga jalan itu bermekaran. Dengan berkah dari aturan jalan suci, aliran kekuatan mengalir ke tubuh Lin Yun dan mengalir ke pedang. Berbagai pola bermekaran di permukaan pemakaman bunga, dan pedang polos menjadi cerah dan mempesona. Setelah beberapa saat, 3 jenis bintang di dalam pedang terbuka satu demi satu, dan kemudian 4 bintang terbuka secara bersamaan, yaitu bintang api. Tidak cukup. Lin Yun terkejut saat mengetahui bahwa setelah seluruh kekuatannya dicurahkan, pemakaman bunga sepertinya belum mencapai akhir, dan masih ada potensi yang belum tergali. Kalau begitu darah naga juga harus diintegrasikan ke dalamnya. Lin Yun mendesak tubuh Dewa Changlong, dan darahnya mendidih, dan kekuatan naga terus mengalir ke dalamnya. Ledakan. Cahaya yang ditelan oleh tubuh pedang memenuhi seluruh alam rahasia Ziyuan. Tepian yang menakutkan membentuk tekanan yang menakutkan. Bian Hua sudah gemetar, seluruh tubuhnya tergeletak di tanah, dan kucing kecil pencuri itu terpaksa menampakkan wujud aslinya sebagai kera naga. Ledakan. Tongkat ajaib Tian Kui di tangannya tertancap di tanah, tetapi tubuh besar kera naga masih mundur tanpa sadar. Bahkan pohon si Camore suci bergetar di bawah tekanan ini, dan tubuh pohon itu bergetar hebat. Jangan mencobanya. Xiao Bingfeng berkata cepat. Lin Yun melihat ini dan segera menyarungkan pedangnya. Pemandangan tadi bergetar dan pemandangan akhir dunia menghilang sedikit demi sedikit. Kalian sangat menakutkan. Aku tidak tahu apakah itu alasan pemakamannya atau salahmu. Ada yang salah dengan caraku memandangmu barusan, kata Xiao Bingfeng kaget. Apakah itu berlebihan? Lin Yun berkata dengan ragu. Itu berlebihan. Sorot matamu barusan membuatku takut kamu akan mengayunkan pedangmu dan membelah alam rahasia Ziyuan, kata Xiao Bingfeng tegas. Kucing kecil pencuri itu juga mengangguk penuh semangat.
Bianhua juga mendekat, menganggukkan kepalanya dengan sopan, dan beberapa kelopak bunga berkibar di tubuhnya, seolah menepuk dadanya. Dua panduan pedang utama, ditumpangkan pada aturan ilmu pedang, ditumpangkan pada tubuh ilahi Changlong, ditumpangkan pada pedang suci empat terang. Xiao Bingfeng bertepuk tangan dan berkata, tidak termasuk hati pedang naga biru dan niat pedang cahaya ilahi setengah langkah, pikirkan betapa menakutkannya itu. Apa yang kamu alami di gunung penjara darah? Rasanya kekuatanmu benar-benar terlahir kembali, semakin kuat dari hari ke hari, kata Xiao Bingfeng penasaran. Lin Yun tidak banyak berpikir dan menceritakan pengalamannya dengan jujur. Setelah mendengar ini, Kaisar terdiam untuk waktu yang lama dan berkata, ini sangat kejam. Lin Yun memperkirakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak akan terlalu sulit bahkan jika dia bertemu dengan puncak Kuerdo. Alasan mengapa Kuildo bisa dibunuh sebelumnya adalah karena hilangnya kesehatannya. Tapi segalanya berbeda sekarang, bahkan jika Kuildo adalah puncak dari puncak, Lin Yun pasti akan mengalahkannya secara langsung. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya jika dia dikatakan sebagai seorang semi-suci. Kakak laki-laki berjanji padaku, dan dia memang melakukannya. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Dia sekarang tahu seberapa besar pelatihan iblis dari 4 orang suci agung gunung penjara darah telah meningkatkan kekuatannya. Sudah waktunya untuk keluar. Lin Yun menyapa dan membawa kaisar dan kucing kecil pencuri itu keluar dari alam rahasia Ziyuan. Tak mau ditinggal sendirian, Bianhua melompat ke bahu Lin Yun. Lin Yun hendak mengambil fotonya, tapi orang ini langsung mengenakan pakaiannya. Biarkan saja. Jika Bianhua ini bersedia membantu di saat kritis, itu juga akan menjadi kartu truf. Xiao Bingfeng menganalisis, coba pikirkan, untuk sementara kamu akan linglung ketika mendengar nyanyiannya, apalagi orang lain. Lin Yun memikirkannya dan menyadari bahwa inilah kebenarannya. Kalau begitu jadilah baik dan jangan membuat masalah, Lin Yun menepuk-nepuk bunga di pelukannya dan tertawa pelan. Ya, Hua berperilaku sangat baik. Suara wanita yang jelas terdengar di telinga Lin Yun, dan dia langsung terkejut, bunga dari sisi lain ini menjadi cerdas. Kapan kamu menjadi pintar? Hehe, sukses dalam transformasi berarti sukses. Guru, jangan terlalu banyak bicara, Nona Bingfeng akan curiga. Anda tidak boleh memberitahu dia bahwa saya telah mengembangkan kecerdasan spiritual, jika tidak saya harus menekan Hua lagi. Suara Bianhua menyedihkan dan menyedihkan. Lin Yun tidak bisa menahan tawa. Bianhua ini memang tidak jujur. Xiao Bingfeng benar. Dia mungkin masih memiliki banyak wewangian datura. Oke, tapi kamu tidak perlu memanggilku Tuan. Tuan, apakah kamu tidak menyukai gelar ini? Lalu kamu harus memanggil apa Tuan? Apapun kamu ingin memanggil Bingfeng kecil, kamu bisa memanggilku seperti itu. Oke, bajingan, suara murni Bianhua terdengar. Lin Yun terdiam saat itu juga. Itu bukan judul yang tepat. Saat guru sedang berlatih, Guru Bingfeng sangat mengkhawatirkanmu dan terus mengatakan itu, kata Bianhua dengan takut-takut. Lin Yun tidak bisa membantah dan berkata melalui pesan suara, selama kamu bahagia. Hehe, Hua senang sekali, bajingan. Rumput. Lin Yun tidak ingin berbicara sejenak dan mengira dia bisu. Membawa kotak pedang Ziyuan di punggungnya, Lin Yun menoleh ke belakang dan melihatnya setelah beberapa hari, pemenang antara Raja Jiuluo dan Roh Iblis Luo Ying seharusnya sudah diputuskan. Bahkan jika kekuatan Lin Yun telah meningkat pesat, dia masih tidak memiliki banyak peluang untuk menang ketika dia bertemu Raja Jiuluo dan Roh Iblis Luo Ying. Pergi ke Blood Flame Plains dulu. Lin Yun menarik kembali pikirannya, memastikan arah dan mulai mengerahkan gerakannya. Dengan angin kencang bertiup di wajahnya, sosok Lin Yun seperti kilat, bergerak cepat melintasi dataran. Dia terlalu cepat dan tidak bisa menahan niat pedangnya. Sesekali temui beberapa burung gagak darah dan langsung menjatuhkannya ke dalam bola kabut darah. Sudah lama sekali, aku sudah lama tidak melihatmu. Keterampilan tubuhmu sangat menakutkan. Bagaimana kalau kamu membandingkannya denganku? Tiba-tiba, Lin Yun mendengar sosok di telinganya. Dia berbalik dan melihat wajah yang dikenalnya, Raja Jiuluo. Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat berakselerasi. Raja Jiuluo menyeringai dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Seolah-olah mereka benar-benar ingin bersaing dengannya dalam hal kecepatan, keduanya berdiri berdampingan dan terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Pemandangan sekitar berubah bagai hantu, gunung dan sungai terus tertinggal, sehingga pada akhirnya semua gambar tersebut terdistorsi. Terlalu cepat. Kedua benda tersebut berada dekat dengan batas ruang, dan keduanya dapat merasakan keberadaan ruang serta dapat berakselerasi dengan bantuan string ruang.
Lin Yun meningkatkan kecepatannya beberapa kali, namun masih belum mampu menyingkirkan lawannya. Berdengung. Dia tiba-tiba berhenti dan berdiri melayang di udara. Aliran udara kuat yang menyelimuti tubuhnya berbalik seketika, membentuk tornado kecil yang menghancurkan udara. Bukankah dia pandai berlari? Raja Jiuluo, yang tingginya hampir 3 meter, memblokir bagian depan dan tersenyum dingin pada Lin Yun. Lin Yun berkata dengan tenang, bahkan Raja Luo Ying mati di tanganmu. Baik aku lari atau tidak, hasilnya akan sama. Raja Jiuluo tidak berkomitmen dan berkata dengan suara dingin, selama kamu mengetahui pro dan kontra, serahkan bunga dari pantai lain dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Ketika Lin Yun mendengar ini, ekspresi geli tiba-tiba muncul di wajahnya, tanpa ada niat untuk mengikutinya. Bab 2214 Tepi. Raja Jiuluo berjarak 100 meter dari Lin Yun, dan tubuhnya yang berukuran hampir 3 meter memiliki kekuatan penindasan yang sangat menakutkan. Dia mengenakan pakaian hitam dengan jubah berwarna darah, dan energi suci menyebar seperti awan darah. Apakah kamu perlu aku mengatakannya lagi? Sepasang mata berdarah Raja Jiuluo menunjukkan rasa dingin yang sedingin es dan memancarkan kekuatan penindasan yang kuat. Lin Yun tidak takut dan bergumam, aku baru saja bertanya padamu. Bahkan roh iblis Loying dibunuh olehmu, dan kamu ragu-ragu. Itu berarti kamu harus menjadi pecundang dalam pertempuran ini. Kekuatanmu saat ini pasti belum mencapai puncaknya, dan kamu mungkin terluka parah. Jika tidak, kamu pasti sudah menangkapku sejak lama. Tidak perlu bicara omong kosong denganku. Raja Jiuluo terkejut sesaat, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan dingin, itu adalah roh iblis bermata emas, dan metodenya di luar imajinasimu. Hati Lin Yun tenggelam, dia telah berspekulasi sebelumnya bahwa karena dia berasal dari keluarga kerajaan, dia setidaknya harus menjadi roh iblis bermata perak. Tanpa diduga, itu adalah roh iblis bermata emas. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh roh iblis? Seorang anggota klan dengan status bangsawan datang ke Gurun Tiansu untuk berpetualang. Kamu sangat pintar, tapi orang pintar seringkali tidak berumur panjang. Raja Jiuluo menatap Lin Yun dengan dingin dan bergumam, jika aku menelanmu dan kemudian mendapatkan bunga sisi lainnya, aku tidak akan takut bahkan pada roh iblis bermata emas. Setelah Lin Yun mengetahui tipuannya, Raja Jiuluo berhenti berpura-pura. Dia memang terpukul dengan keras. Jika Lin Yun dengan patuh menyerahkan bunga kembang sepatu, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melawan. Karena pihak lain tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya bisa membunuhnya. Dia berubah menjadi bayangan, mengarahkannya ke pedang, dan membunuh Lin Yun. Lin Yun berjaga untuk waktu yang lama, lawan tidak menggunakan pedangnya, dan dia tidak menggunakan pemakaman bunga. Darah naga di tubuh mendidih, dan tangan terus berubah. Segel naga tertinggi. Tinju naga tertinggi tidak terkalahkan dalam pembunuhan, mengandung kekuatan naga yang tak tertandingi, dan memiliki efek pengekangan yang besar terhadap hal-hal jahat. Cahaya ilahi 7 warna mekar, dan jari-jari segel naga tertinggi dan Raja Jiuluo bersentuhan. Ledakan. Energi suci yang menakutkan langsung terstimulasi, dan tanah dengan cepat meledak. Tubuh Lin Yun terlempar, seluruh lengannya hampir mati rasa sakitnya sangat menyiksa, dan bahkan ada sedikit retakan di tulang. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya beberapa kali, itu terlalu menyakitkan, tapi wajahnya sangat bersemangat, dan matanya penuh semangat juang. Lawannya setidaknya adalah Raja Suci tingkat ketiga. Satu pukulan bahkan tidak akan dianggap sebagai cedera ringan baginya. Tulangnya telah lama terkondensasi menjadi lunas, dan luka ini dapat dengan mudah disembuhkan dalam beberapa tarikan napas. Tampaknya pihak lain memang terluka parah, dan dia membuat taruhan yang tepat. Sebaliknya, Raja Jiuluo tampak sangat tidak nyaman. Dia mundur beberapa langkah sebelum bisa mendapatkan kembali pijakannya. Energi darah Changlong yang kuat seperti api suci yang panas menimpa dirinya, membakar darah di sekitarnya. Kamu lebih kuat dari yang kukira. Raja Jiuluo menatap Lin Yun tanpa ada lagi rasa jijik di matanya. Tapi kamu tetap harus mati. Raja Jiuluo mendengus dingin, dan batu kilangan Yin dan Yang di Zifu di dalam tubuhnya berputar dan bergemuruh, dan energi sucinya menjadi sebesar dan megah seperti matahari dan bulan. Dengan maskulinitas matahari dan Yin dan Yang dari bulan yang cerah, kekuatan sucinya menyebar kemana-mana seperti laut. Alam Yin Yang. Lin Yun sedikit mengernyit, membenarkan bahwa kultivasi pihak lain memang milik Raja Suci tingkat ketiga, dan bahwa dia adalah puncak alam Yin Yang. Ia dapat menelan esensi matahari dan bulan untuk memadatkan esensi suci, yang jauh lebih kuat daripada setengah orang suci tingkat kedua.
Bahkan jika lawannya terluka parah, setelah menunjukkan kultivasi aslinya, dia masih sangat kuat sehingga menakutkan. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan dua pedang Long Huang dan Taixuan secara bersamaan, lalu menyapa mereka dengan telapak tangan. Ledakan. Kedua lampu telapak tangan bertabrakan, dan Lin Yun terlempar beberapa meter jauhnya, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Lin Yun tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa melawan Raja Suci tingkat ketiga hanya dengan mengandalkan dua kanon pedang besar. Tubuh Dewa Changlong diaktifkan, dan darah naga di dalam tubuh terbakar seperti magma. Tiba-tiba, darah yang kuat dan kekuatan Changlong kuno memenuhi tubuh. Berdengung. Dengan serangan telapak tangan lainnya, Lin Yun hanya mundur 3 langkah. Di sana, Lin Yun dengan tenang menganalisis dalam hatinya, lalu mengepalkan telapak tangannya dan menghadapi musuh lagi dengan tinju naga tertinggi. Dia masih mundur, tapi dia jelas tidak lagi terluka, dan Sein Yuan lawan berada dalam jangkauan yang bisa ditoleransi. Masyarakat hendaknya mempunyai hati yang takut dan waspada terhadap kultivasi dan kekuatan lawan, tidak boleh panik atau gugup, itu sudah cukup. Dia meluangkan waktu dan menghadapinya dengan tenang, menguji batasan berbagai metodenya. Segera, banyak kesimpulan berguna yang diambil. Superimposisi dari dua ilmu pedang utama setara dengan kekuatan semi suci tingkat kedua, tetapi tidak dapat menahan semi suci tingkat ketiga, bahkan semi suci tingkat ketiga yang telah terluka parah. Di sisi lain, tubuh Dewa Changlong dapat menahannya lebih baik dari yang saya harapkan. Setidaknya sulit bagi semi petapa agung tingkat kedua untuk melukai diri saya sendiri secara serius. Walaupun seni mengejar matahari tidak sebaik lawannya, namun tetap bisa menghadapinya dengan tenang, setidaknya tidak akan dikalahkan secara pasif. Segel naga tertinggi harus diresapi dengan darah naga untuk benar-benar membuat lawan takut, jika tidak, Raja Jiuluo dapat mengabaikannya sepenuhnya. Banyak pemikiran, seperti kilatan petir di benak Lin Yun, memberinya pemahaman yang lebih komprehensif tentang kekuatannya sendiri. Ledakan. Setelah beberapa saat, beberapa orang bertarung lebih dari 10 gerakan. Berbagai seni bela diri terus digunakan, mengguncang seluruh area, dan ruang terus dimurnikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Jiuluo terkejut, dia memandang pihak lain dengan tidak percaya, dengan ekspresi keheranan di matanya. Lawannya tampak seperti semi suci, tetapi kartu trufnya tidak ada habisnya. Dia jelas lebih unggul dan sepertinya bisa mengalahkan lawannya kapan saja, tapi setiap kali dia hendak mengalahkan lawan, kekuatan lawannya meningkat secara misterius. Apakah orang ini mencoba melatihku? Sedemikian rupa sehingga Raja Jiuluo memiliki ilusi bahwa Lin Yun memanfaatkannya untuk membiasakan diri dengan kultivasinya sendiri. Mustahil, bagaimana mungkin seorang Half Sein punya nyali untuk berlatih bersamaku? Raja Jiuluo tampak murung dan dengan cepat menyangkal spekulasi ini. Di mana pedang rahumu? Coba aku lihat. Lin Yun berkata dengan tenang. Mendengar ini, Raja Jiuluo merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Seorang semi suci sebenarnya berani berbicara dengannya seperti ini. Apa yang kamu bicarakan? Dia pikir dia salah dengar. Ku bilang, di mana pedang lohumu? Aku ingin melihatnya. Lin Yun mengulanginya. Lin Yun sedikit lelah karena selalu bertarung dengan tangan dan kaki, dia tidak ingin memverifikasi aspek ini. Dia ingin memverifikasi kekuatannya dalam ilmu pedang. Namun Raja Jiuluo masih belum menggunakan pedang lohu, jadi Lin Yun tidak punya pilihan selain berbicara sendiri. Murid Raja Jiuluo menyusut tajam, dan dia menjadi sangat marah. Dia akhirnya tahu bahwa dia memang menebak dengan benar. Lin Yun sedang berlatih bersamanya. Raja Jiuluo yang agung tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Biasanya, orang seperti Lin Yun seperti semut di matanya, yang membuatnya merasa sangat sedih. Pedang lohu menutup tenggorokan saat melihat darah. Jika kamu tidak takut mati, aku akan membiarkanmu melihatnya. Raja Jiuluo melambaikan tangannya, dan pedang lohu yang terkenal muncul di telapak tangannya yang lebar. Berdengung. Pedang lohu terus bergetar saat Raja Jiuluo mengepalkan jarinya, auranya yang sudah lemah menjadi semakin lemah. Luo Huijian, sebaliknya, tampak sangat bersemangat dan gemetar. Lin Yun sedikit menyipitkan matanya, ini adalah pedang ajaib yang tidak hanya melahap darah musuh, tetapi juga darah pemiliknya. Tidak heran dia tidak berguna, Lin Yun mengetahuinya di dalam hatinya. Mati. Raja Jiuluo melepaskan niat pedang galaksi, lebih dari 10 jenis bunga di jalan raya bermekaran, dan galaksi melonjak. Berdengung. Pedang Luo Hui, yang sudah tajam, menjadi semakin menakutkan, dan dia mengayunkan pedangnya secara horizontal. Retakan terpotong di angkasa, dan momentum yang tak terkalahkan meledak. Penuh kebencian.
Kemarahan di mata Raja Jiuluo tidak bisa hilang, dia menatap Lin Yun dan melihat bahwa orang lain sudah mati. Dia sangat marah karena pihak lain benar-benar memaksanya untuk menggunakan pedang lohu, sehingga meskipun dia membunuh pihak lain, dia harus beristirahat untuk waktu yang lama. Berdengung. Namun di tengah kilat dan batu api, Lin Yun memanggil pemakaman bunga dengan backhand-nya. Saat dia menghunusnya, kode pedang Taixuan berputar, dan 3 pedang suci muncul di belakangnya. Segera setelah itu, naga itu tiba-tiba meraung, burung Phoenix Dewa meraung dengan marah, dan bayangan naga surgawi dan burung Phoenix Dewa berkeliaran. Ledakan. Pemakaman bunga memblokir pedang lohu, dan bilahnya bertabrakan satu sama lain, menyebabkan percikan api yang terang dan menyilaukan bersinar. Di bawah cahaya percikan api, wajah Lin Yun yang tampan dan luar biasa menjadi sangat dingin dan tegas, dan matanya bahkan lebih mengejutkan, memiliki kekuatan penindas yang sangat kuat. Bagus. Lin Yun memegang pedang di satu tangan dan berkomentar, pemilik tubuhmu pasti adalah seorang ahli pedang dan seorang kultivator pedang kuno selama hidupnya. Raja Jiuluo ternganga saat melihatnya. Apa maksudmu? Apakah Anda akan mengomentari saya? Apakah Anda memiliki kualifikasi ini? Kamu ingin mati? Raja Jiuluo mengabaikan luka-lukanya dan mengaktifkan teknik pedang yang aneh. Cahaya pedang dari tubuhnya melonjak ke langit, dan niat pedang galaksi mencapai puncaknya dalam sekejap. Mengaum. Pedang lohu di tangannya tampak seperti sedang mencoba memakan orang, mengeluarkan peluit yang sangat melengking. Lin Yun untuk sementara menghindari ujung tajam dan mundur saat bertarung dengan pedang kunang-kunang. Setelah beberapa saat, kejutan muncul di matanya. Teknik pedang yang digunakan oleh pihak lain tampak familiar baginya, tapi tidak berbahaya. Ketika pedang terakhir dikorbankan, momentum Raja Jiuluo mencapai tingkat yang mencengangkan, dan cahaya pedang lohu menerangi ribuan mil. Klik, klik, klik. Kekuatan pedang yang sombong menyebabkan tanah runtuh, dan banyak celah mengerikan muncul di angkasa. Berdengung. Namun pedang ini masih dihadang oleh Lin Yun. Lin Yun berbalik membentuk lingkaran, dan 13 sosok dipisahkan, masing-masing sosok menggambar lingkaran. Pada saat semua lingkaran bergabung, tubuh Lin Yun memiliki pancaran kunang-kunang yang sebanding dengan bintang, dan tidak lebih lemah dari cahaya pedang pada lawannya. Kedua pedang itu bertabrakan, tanah meledak sepenuhnya, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya melayang ke udara. Lin Yun memegang pemakaman bunga di tangannya dan bertarung satu sama lain tanpa menyerah sama sekali. Untuk selamanya, kuasai 9 langit. Raja Jiuluo menjadi benar-benar gila, tubuhnya yang panjangnya hampir 3 meter terus mengembun menjadi ukuran normal Lin Yun, tetapi tekanan pada tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Berdengung. Pedang lohu yang sangat besar juga berubah, menunjukkan bentuk kedua yang sangat ganas. Tuan berkata ketika dia berada di sungai, orang mati seperti ini. Erangan lembut terdengar di sungai panjang ruang dan waktu, dan tubuh Lin Yun yang tampak kurus meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Cahaya ilahi muncul di matanya, dan niat pedang dari cahaya ilahi setengah langkah dilepaskan sepenuhnya, tidak lagi menahan sama sekali. Ini belum selesai. Pedang pemakaman bunga menyala dengan ratusan garis, dan bintang-bintang bermekaran di dalam pedang. Keempat lampu terbuka bersamaan. Ledakan. Semua kekuatan dituangkan ke dalam pedang seperti sungai, dan cahaya menyilaukan meledak. Rambut panjang Lin Yun menari dengan liar, memperlihatkan wajahnya yang tampan dan luar biasa. Hanya ada suara keras, dan saat kedua pedang itu bertabrakan, pedang lohu terlempar dengan suara mendengung. Fiuh. Raja Jiuluo memuntahkan seteguk darah, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yun, merasa ngeri sejenak. Laki-laki itu berdiri tinggi di angkasa, membiarkan angin kencang menerpa wajahnya, dikelilingi bebatuan besar, alisnya tajam dan ada ketenangan yang membuat kulit kepala orang mati rasa di matanya yang dalam. Ini seharusnya bukan penampilan setengah suci. Semi-suci macam apa ini? Dia tampak seperti dewa pedang. Raja Jiuluo ketakutan memenuhi hatinya, dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Bisakah kamu pergi? Mata Lin Yun sedikit mengembun, rasa dingin melintas di matanya, dan dia menyatukan tangannya dan membuat pukulan tajam. Berdengung. Pemakaman bunga merobek kehampaan seperti kilat dan menyusul Raja Jiuluo dalam sekejap mata. Tapi Raja Jiuluo juga orang yang kejam, dia langsung meraih pemakaman bunga dengan kedua tangannya, dan menggedor, membiarkan pemakaman bunga meledakkan seluruh lengannya, dan tetap kabur tanpa menoleh ke belakang. Sedikit kepribadian. Lin Yun tersenyum dingin, meletakkan telapak kakinya di kekosongan, dan melompat keluar dengan suara mendesing. Dia menjulang tinggi di atas Raja Jiuluo, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba menutupinya.
Rantai harta karun Xuan Lei. 9 rantai berubah menjadi ular petir, keluar dari telapak tangannya dan mengejar Raja Jiuluo. Ah! Raja Jiuluo menjerit melengking, dan ular petir menggigitnya, tapi dia tetap berlari menyelamatkan nyawanya. Fiuh! Di bawah tarikan, masing-masing dari 9 ular petir menggigit sepotong besar daging dan darah Raja Jiuluo menahan rasa sakit yang menyayat hati dan membiarkan darah mengalir dengan bebas, dan terus berlari dengan liar. Lin Yun perlahan jatuh dan melayang di udara, dia hanya melihat orang lain pergi dan tidak buru-buru mengejarnya. Dia sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh lawannya sekarang, tapi dia tidak memilih untuk melakukannya, dia harus hidup. Tuan, apakah kamu tidak akan mengejarku? Suara Bianhua terdengar. Dia akan kembali. Lin Yunfeng berkata dengan tenang. Benar saja, hanya setengah jam kemudian, Raja Jiuluo berlari kembali sambil berteriak. Tapi kucing kecil pencuri dan kaisarlah yang diam-diam menghalangi jalan satu sama lain. Kucing kecil pencuri itu jauh lebih kasar daripada Lin Yun, dan Raja Jiuluo hampir lari dengan kepala di pelukannya, terlihat sangat malu. Bab 2215 Kamu tahu namaku namun kamu berani bersikap sombong. Lin Yun berdiri di udara, dan Fang Hua berdiri berdampingan dengannya. Tidak lama kemudian, Raja Jiuluo muncul di hadapannya dengan penuh luka, dengan kucing kecil pencuri dan kaisar menghalangi jalannya. Aku tahu kamu akan kembali. Lin Yun menatap Raja Jiuluo dengan ekspresi tanpa ekspresi. Raja Jiuluo sangat sedih, ketakutan dan marah, dia sekarang sangat lemah, dan darah gagak manapun dapat dengan mudah membunuhnya. Dia menatap Lin Yun dan melotot dengan marah, menjaga martabat seorang raja, matanya yang berdarah dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan yang dingin. Saya menganggapnya sebagai Raja Jiuluo yang agung, dia memiliki reputasi yang kuat di Gurun Tiansu, dan dia memiliki reputasi yang hebat dengan pedang lohu. Pernahkah Anda merasa begitu terhina? Masih di depan seorang semi suci, memikirkan hal ini, dia mengepalkan tangan kanannya yang tersisa, sangat marah. Namun, postur ini tidak bertahan lama sebelum Raja Jiuluo mulai meratap. Namun kucing kecil pencuri itu, melihat dirinya masih menjadi tawanan dan masih melotot serta mengepalkan tinjunya, langsung menjadi sangat marah. Apa yang kamu lihat? Kakak menanyakan sesuatu padamu. Kamu mengepalkan tanganmu begitu erat, apakah kamu masih ingin memukul kakak laki-lakiku? Tuan, izinkan saya memberi Anda pukulan yang bagus dulu. Kucing kecil pencuri itu mau tidak mau memukulinya dengan tinju, membuat Raja Jiuluo menangis seperti hantu, melolong seperti serigala, dan melarikan diri dengan kepala di pelukannya. Dia tidak lagi memiliki kemurahan hati yang dia miliki sekarang, dan hanya bisa terus meratap dan memohon belas kasihan. Berhentilah memukuliku, Tuan Kucing. Aku salah. Bukan aku, tapi aku yang salah. Raja Jiuluo menangis setelah dipukul, rasa sakitnya tidak hanya menyakitkan, tapi juga harga dirinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dipukuli sedemikian parah oleh seekor kucing, sungguh menyedihkan. Setelah dia jujur, Lin Yun bertanya lagi, kamu harus mengatakan sesuatu. Raja Jiuluo batuk beberapa kali, memuntahkan darah, lalu berkata, kamu mungkin ingin tahu sesuatu tentang membiarkanku hidup-hidup. Pintar, aku punya 2 pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Tentu saja, jika kamu mau, kamu juga dapat mengambil inisiatif untuk memberitahuku sesuatu yang menarik. Lin Yun turun, berjalan ke pihak lain, dan berkata perlahan. Raja Jiuluo meludahkan darah dan berkata dengan senyuman galak, bukannya aku tidak tahu metode kalian para biksu manusia. Begitu aku selesai bertanya, hidupku akan hilang. Haha, kamu bisa mempermalukanku atau membunuhku, tapi jangan coba-coba mengeluarkan kata-kata dariku. Kucing kecil pencuri itu melangkah maju dan hendak mengambil tindakan. Raja Jiuluo secara naluriah merasakan sedikit ketakutan, tetapi masih ada jejak sikap keras kepala yang terpancar jauh di matanya. Sepertinya dia telah memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Lin Yun. Lin Yun menghentikan kucing kecil pencuri itu. Saudaraku, jika kamu mengalahkan orang ini beberapa kali lagi, aku yakin dia akan menceritakan semuanya padamu, kata kucing kecil pencuri itu dengan galak sambil mengasah cakarnya. Lebih baik membunuhnya. Mempertahankannya akan menjadi bencana, kata Xiao Bingfeng. Dia melihat kebencian yang kuat di mata Raja Jiuluo. Lin Yun tidak berkata apa-apa dan maju selangkah, Raja Jiuluo mundur beberapa langkah karena ketakutan. Suara mendesing. Lin Yun tidak menunggunya mundur, dan tiba-tiba melangkah maju, mengulurkan tangan dan meraih bahu Raja Jiuluo. Raja Jiuluo hendak berteriak, tetapi secara tak terduga menemukan bahwa Lin Yun sedang mengaktifkan semacam energi suci untuk menyembuhkan luka-lukanya.
Energi suci semacam ini sangat misterius, dan luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan lengan yang patah pun pulih dengan cepat, dan banyak luka dangkal yang sembuh seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, tangannya yang patah tumbuh kembali, dan tidak ada yang salah dengan jari-jarinya. Raja Jiuluo tiba-tiba merasa sedikit malu, dia ingin terlihat seperti sedang berteriak dan benar-benar berteriak. Namun, semua luka di tubuhnya telah sembuh, dan rasa sakitnya hilang, digantikan oleh arus hangat. Kamu ingin menyuapku dengan bantuan kecil ini. Kamu terlalu meremehkanku. Setelah Lin Yun menghentikan tangannya, Raja Jiuluo menundukkan kepalanya untuk memeriksa, sambil diam-diam memikirkan tentang mengumpulkan kekuatan, berharap untuk menangkap Lin Yun dalam sekejap. Itu bukan suatu bantuan. Lin Yun berbalik dan berkata dengan tenang. Oh, aku sudah terlalu sering melihat metodemu ini. Apa menurutmu aku akan tertipu? Saat Raja Jiuluo sedang berurusan dengan Lin Yun, dia berpura-pura terus memeriksa luka di tubuhnya, matanya berkedip tajam. Ketika Lin Yun berbalik lagi, Raja Jiuluo tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan meledak, sepasang mata berdarah itu bersinar, dan kemudian menunjuk seperti pedang, menusuk hati Lin Yun. Dia sangat yakin bahwa dalam jarak sedekat itu, pukulan ini bisa langsung membunuh Lin Yun dan menghancurkan hatinya. Fiuh. Tapi begitu Seng Yuan dimobilisasi, Raja Jiuluo memuntahkan seteguk darah, dan fitur wajahnya berubah kesakitan. Dia berlutut dengan satu kaki, dan lengannya yang semula tertusuk hanya bisa disandarkan di tanah untuk mengendalikan tubuhnya. Lin Yun mundur beberapa langkah, duduk di atas batu, dan berkata dengan tenang, bagaimanapun, dia adalah seorang raja, jadi tidak perlu memberiku hadiah sebesar itu. Apa yang terjadi? Ekspresi Raja Jiuluo berubah. Dia memeriksanya dan dengan ngeri menemukan bahwa masih banyak sisa pedang menakutkan di tubuhnya. Niat pedang ini sangat kuat, antara berwujud dan tidak berwujud, dan menembus ke dalam meridian, istana ungu, dan 5 organ dalam diri sendiri, jumlahnya ribuan. Tidak apa-apa jika dia tidak menggunakan Yuan Suci, begitu dia menggunakan Yuan Suci, energi pedang tak kasat mata ini akan menjadi lebih keras daripada senjata suci, seperti pisau tajam yang menusuk organ dalam dan meridian. Ki suci naga biru memiliki efek ajaib pada luka fisik, tapi tidak ada gunanya melawan niat pedang cahaya dewa setengah langkah. Selain itu, niat pedang ini juga diberkati oleh aturan ilmu pedang. Bahkan aku ini tidak akan membantumu menyingkirkannya. Jadi selama periode ini, lebih baik kamu tidak menyentuh Yuan Suci secara gegabah. Lin Yun tampak tenang, seolah dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Raja Jiuluo sekarang. Omong-omong, kamu juga seorang pendekar pedang, jadi kamu harus memahami prinsip-prinsip ini. Lin Yun menatap langsung ke orang lain dan berkata. Raja Jiuluo tersenyum canggung, berdiri dan berkata, saya ceroboh. Setelah pulih dari cedera saya, mau tak mau saya ingin menggunakan Yuan Suci. Dia berkulit tebal, jadi ketika Lin Yun tidak bertanya lebih lanjut, dia hanya membuat cerita sampul. Lin Yun tidak mengungkapnya dan berkata, apakah Anda tahu dataran api darah? Apakah benar ada buah darah dewa di tempat ini? Menyebutkan dataran api darah, mata Raja Jiuluo berkilat ketakutan dan dia berkata, ada rumor seperti itu, tapi itu adalah wilayah Raja Api Darah, dan tidak ada yang berani merasa tidak nyaman. Seberapa kuat Raja Api Darah? Kata Lin Yundao. Raja Jiuluo tersenyum dan berkata, jangan pernah berpikir untuk mencoba memanfaatkan Raja Api Darah. Dengan kekuatanmu, dia bisa membunuhmu dengan satu jari. Kembalilah dan berlatih selama 100 tahun. Ia seolah mematahkan semangat Lin Yun, namun nyatanya ia ingin membangkitkan semangat bersaing Lin Yun. Seringkali orang seperti ini. Semakin Anda memberitahu mereka bahwa Anda tidak bisa pergi, semakin mereka ingin pergi. Inilah yang dipikirkan Raja Jiuluo, dan dia ingin Lin Yun pergi ke Blood Flame Plains untuk mati. Dia memandang Lin Yun, mencoba mendapatkan petunjuk dari ekspresinya. Sayang sekali jika kecewa. Lin Yun yang sedang duduk di atas batu memiliki raut wajah yang tegas, tanpa ada riak apapun, semakin sering melihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Pria ini mengenakan kemeja hijau, dengan wajah seperti mahkota batu giok dan tatapan tajam, dia membiarkan cahaya redup dari langit menimpanya, dia tampak seperti pendekar pedang tanpa kembang api manusia. Perasaan yang diberikan padanya sungguh tak terduga dan benar-benar di luar jangkauan seorang semi-suci. Lin Yun berkata, berapa banyak yang kamu ketahui tentang klan roh iblis? Mata Raja Jiuluo berkedip dan dia tidak menjawab. Intuisinya memberitahunya bahwa nilai berita ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Kamu menginginkan ini, kan? Lin Yun mengeluarkan bunga sisi lain dari pelukannya.
Setelah transformasi, bunga sisi lain jatuh di telapak tangan Lin Yun, memancarkan cahaya yang tenang dan indah. Kilau seperti mimpi mekar, dan wajah Lin Yun juga berubah, sulit dipahami seperti mimpi. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Jiuluo berseru kaget, dia berdiri dan memandangi bunga Bianhua tanpa terkendali. Berubah. Bunga sisi lain, yang sebelumnya hanya berupa benih, kini tidak hanya matang, tetapi juga menyelesaikan transformasi yang bahkan tidak dapat ia bayangkan. Ini dupa datura. Raja Jiuluo tampak sedikit gila dan berlari dengan penuh semangat. Kemudian dia menutupi kepalanya dan menjerit kesakitan, tetapi kucing kecil pencuri itu melihatnya berlarian dan memukulnya kembali dengan tongkat. Jujur. Kucing kecil pencuri itu berkata dengan kasar. Baru pada saat itulah Raja Jiuluo mengendalikan emosinya, tetapi matanya masih tertuju pada Bianhua. Keserakahan dan rasa posesif semacam itu tidak dapat dikendalikan, tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikannya. Selama ribuan tahun, suku roh iblis telah membuat kesepakatan dengan kami. Dia memiliki sumber daya kultivasi yang kami butuhkan, dan kami memberi mereka mayat suci. Raja Jiuluo berkata dengan lembut, dulu, tidak nyaman bagi mereka untuk datang ke sini. Baru-baru ini, larangan telah dilonggarkan, dan transaksi menjadi lebih sering. Selain itu, sumber daya yang disediakan juga sangat menakutkan, termasuk darah dewa. Tentu saja, kesepakatan ini bergantung pada kekuatan. Raja Gagak Darah yang lemah akan langsung mengambilnya, dan yang kuat akan berdagang. Orang-orang ini bukanlah orang baik. Raja Jiuluo tidak mengatakan bahwa klan Blood Crow juga melakukan pekerjaan kotor semacam ini. Apakah kamu telah melakukan transaksi selama ribuan tahun? Lin Yun bertanya dengan ragu, apakah ada begitu banyak mayat suci untuk mereka? Raja Jiuluo mencibir, menurutmu tidak hanya ada reruntuhan Tiansu di bawah pegunungan, bukan? Lin Yun terkejut, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Jika apa yang dikatakan Raja Jiuluo benar, lalu berapa banyak zombie iblis alam suci yang telah disiapkan oleh klan iblis ini? 1000, 10.000, tetap saja, jangan berani memikirkannya. Hei. Ketika Raja Jiuluo melihat ini, dia merasa bangga, lagi pula, dia hanyalah seorang anak kecil yang belum pernah melihat banyak hal di dunia. Pertanyaan terakhir. Lin Yun menekan keraguannya dan berkata, apakah kamu pernah bertemu dengan seorang gadis, atau mendengar tentang dia dari Blood Crow lainnya? Lin Yun menjelaskan penampilan dan temperamen Su Ziao kepada pihak lain. Melihat pihak lain terdiam, dia menggunakan tangannya sebagai pena untuk menarik Su Ziao ke dalam kehampaan. Saat potret itu muncul, mata Raja Jiuluo bersinar dengan warna yang aneh, lalu dia segera menutupinya. Pupil Lin Yun menyusut tajam, dan dia berkata dengan tenang, sepertinya dia mengetahui sesuatu. Raja Jiuluo sedikit menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tebak. Katakan padaku, aku bisa meminjamkanmu bunga dari pantai lain ini, kata Lin Yundao. Hehe. Raja Jiuluo tertawa beberapa kali dan mengganti topik, saya mendengar bahwa para beku manusia, tidak peduli baik atau buruk, sangat peduli pada hal-hal tertentu yang salah, seperti cinta, seperti kekasih. Hal semacam ini bahkan lebih penting daripada mereka hidup. Anak kecil, benar kan? Itu benar. Lin Yun berkata jujur. Apakah dia yang kamu cintai? Raja Jiuluo menunjuk ke potret itu, menyipitkan matanya dan tersenyum dingin. Ya, Lin Yun sangat tegas. Raja Jiuluo yakin, jadi dia memindahkan sebuah batu. Dewa tua itu duduk dan mengeluarkan pedang rahu miliknya. Dia memegang gagang pedang, berdiri di tanah dengan pedang, dan berkata dengan tenang, meskipun kamu berusaha keras untuk berpura-pura menjadi dewasa, bagaimanapun juga kamu masih muda, dan kelemahanmu terlihat. Manusia, begitu mereka memiliki kelemahan, mereka tidak bisa lagi berpura-pura menjadi galak. Ketika Lin Yun melukis penampilan Su Ziao satu demi satu, dan pandangannya ke arah gulungan itu, tidak ada yang bisa menipu mata Raja Jiuluo. Lin Yun tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tenang. Namamu Lin Yun, kan? Raja Jiuluo memutar gagang pedangnya, dengan sadar menggenggam lawannya, dan berkata sambil tersenyum, aku memanggilmu Xiao Lin, bukankah itu terlalu berlebihan? Lin Yundao, tentu saja, jika memang ada berita, bunga dari pantai seberang ini. Raja Jiuluo melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan bicara tentang bunga Bianhua untuk saat ini. Pertama, bersujudlah padaku. Jika aku merasa nyaman, tentu saja semuanya akan mudah untuk dibicarakan. Dia sudah lama merasa sedih, dan sekarang dia secara sadar menggenggam Lin Yun, dan segera menjadi marah. Kamu ingin mati. Sebelum Lin Yun bisa mengatakan apapun, kucing kecil pencuri itu segera menjadi marah.
Raja Jiuluo tersenyum dan berkata, dasar kucing bodoh, tahukah kamu betapa tuanmu sangat peduli pada orang ini? Di seluruh gurun Tianshu, aku khawatir hanya akulah satu-satunya yang tahu tentang dia. Saudaraku, katakan saja sesuatu dan aku akan membunuhnya sekarang juga, kata kucing kecil pencuri itu dengan marah. Lin Yun melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan berkata dengan tenang, kamu harus tahu keberadaan Su Xiao. Bagaimana menurutmu? Raja Jiuluo tersenyum. Lin Yun terdiam, dia melihat pedang lohu dan mengganti topik pembicaraan, ini pedang lohu. Saya pernah mendengarnya. Pedang lohu sekarang tersembunyi di dalam sarungnya. Raja Jiuluo meraih bagian atas gagangnya dengan punggung tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu adalah pedang suci tertinggi, tapi sayangnya rusak parah. Aku butuh waktu ratusan tahun untuk mengembalikannya ke pedang suci 5 Yao. Keadaan senjatanya. Jika raja ini tidak terluka parah, aku dapat dengan mudah menaklukkanmu hanya dengan pedang ini. Dia marah, dan ketika dia menyebutkan masalah ini, kemarahannya menjadi lebih kuat. Kilatan kemarahan melintas di matanya, dan dia berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak berlutut di hadapanku? Kamu benar-benar mengira aku tidak punya marah. Sekarang, aku akan memutuskan hanya dengan satu kata hidup dan mati wanita ini. Saudara laki-laki, kucing kecil pencuri itu gelisah. Ekspresi Kaisar juga menjadi serius, dia mengetahui karakter Lin Yun dengan sangat baik dan tahu bahwa dia akan melakukan apapun untuk Su Xiao. Jika dialah yang terjebak, Lin Yun akan melakukan hal yang sama, karena itulah Lin Yun. Jangan terburu-buru, bolehkah aku melihat pedang ini? Lin Yun duduk di atas batu dan berbicara dengan nada merendahkan. Raja Jiuluo langsung tertegun, dia tertegun beberapa saat, memutar matanya, dan berkata, ya, tapi... Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu, ini adalah pedang ajaib. Ini memang pedang ajaib, tidak hanya bisa melahap darah dan tulang musuh, tapi juga pemiliknya. Pedang ini adalah favorit Raja Jiuluo, dan dia membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengubahnya menjadi alam 5 lumins. Dia yakin bahwa selama Lin Yun berani memegang gagang pedang, dia akan langsung dikendalikan oleh pedang ajaib, dan kemudian dia akan berada di bawah kekuasaannya. Raja Jiuluo berpura-pura berkata, meskipun kamu ahli dalam ilmu pedang, tapi melawan pedang ini. Cek, itu masih belum cukup. Bawa ke sini. Lin Yun mengembalikan bunga Bianhua itu, mengulurkan tangannya dan berkata. Raja Jiuluo tidak puas dengan sikapnya, tapi dia tetap mengirimkan pedang lohu. Di bawah tatapannya yang sangat cemas, Lin Yun meraih sarungnya dan tidak segera menyentuh gagangnya. Raja Jiuluo sangat gugup dan menatap tangan kanan Lin Yun. Lin Yun meliriknya, seolah dia tahu apa yang dia pikirkan, dan tidak terburu-buru memegang gagang pedangnya. Sebagai seekor burung gagak darah, kamu tidak memahami cinta para biksu manusia, tetapi selalu ada hal-hal yang kamu hargai, kata Lin Yun perlahan. Tentu saja, pedang ini adalah yang paling dicintai di hatiku, Raja Jiuluo berkata dengan bangga, dan pada saat yang sama dia sangat cemas. Orang ini buru-buru menghunus pedangnya. Akhirnya, di bawah tatapan mata Raja Jiuluo, Lin Yun menggenggam gagang pedang lohu dengan tangan kanannya. Raja Jiuluo sangat gembira saat hatinya jatuh ke tanah, dan dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu merasa tidak nyaman? Kamu tidak dapat mencabutnya, dan kamu tidak dapat melepaskannya. Darah dan vitalitasmu terus-menerus hilang. Tak mampu menahan ekstasi di hatinya, ia langsung tertawa dan berkata, Tuan Muda Burian, jika Anda tidak ingin berlutut sekarang, Anda harus berlutut di depan saya, hahaha. Namun sambil tersenyum, Raja Jiuluo merasakan ada yang tidak beres. Pemuda yang berdiri di atas batu itu terlalu tenang. Tidak senang atau sedih, tidak ada sedikit pun riak. Dentang. Tepat ketika dia terkejut dan ragu, Lin Yun menghunus pedangnya dari sarungnya, dan cahaya pedang menerangi segala arah seperti kilat. Ledakan. Ketika pedang ajaib itu terhunus, terdengar angin menderu, kilat dan guntur, serta jeritan yang melengking dan tajam bergema. Raja Jiuluo tercengang, roh pedang dari pedang lohu memohon belas kasihan dan mengeluarkan ratapan yang sangat menyedihkan. Dia belum pernah melihat Luo Hujian dalam keadaan yang begitu menyedihkan, matanya membelalak dan dia tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Yang lebih mengerikan lagi masih akan datang. Hampir seketika, suara keras yang mengejutkan datang dari dalam pedang Luo Hui. Ledakan. Suaranya seperti bintang yang pecah, dan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari pedang. Bintang-bintang hancur, dan pedang lohu jatuh dari bintang 5 menjadi 4 bintang di depan Raja Jiuluo. Klik. Terdengar suara tajam lainnya, dan pedang Luo Hui hancur lagi. Raja Jiuluo tidak bisa lagi pingsan,
hatinya berdarah, inilah yang paling dicintainya. Dia segera berlutut di tanah dan berkata dengan nada menangis, "Pemakaman Tuan Muda, tolong hentikan, saya tahu saya salah." Ledakan. Pedang Lohu menghancurkan bintang lain, angin kencang menderu, dan kilat jatuh dari langit, menyinari wajah tegas Lin Yun dengan keanggunan yang tak tertandingi. Rambut panjangnya berkibar-kibar, dan wajahnya yang tampan dan tiada taraf seakan menjadi keabadian di bawah penerangan lampu listrik. Betapa anggunnya hal itu. Lin Yun menoleh ke belakang dan menoleh dengan dingin. Di bawah lampu listrik, sedikit cahaya keemasan mekar di setiap mata yang dalam. Cahaya ilahi muncul, sangat kuat dan kuat. Uff! Hampir seketika, sisa niat pedang cahaya dewa setengah langkah di tubuh Raja Jiuluo diubah dari bentuk virtual menjadi bilah pedang nyata. Klik, klik, klik. Ribuan bilah pedang ditusukkan keluar dari tubuh Raja Jiuluo, seperti bunga pedang yang bermekaran. Itu penuh dengan luka dan aliran darah. Raja Jiuluo, yang sedang berlutut di tanah, tubuhnya dipotong menjadi ribuan bagian sebelum dia bisa bereaksi. Tentu saja dia belum mati. Seorang Raja Suci tidak akan mati begitu saja, dan Lin Yun tidak ingin membiarkannya mati. Tuan Muda Burian, hentikan. Saya tahu kesalahan saya. Saya benar-benar tahu kesalahan saya. Raja Jiuluo menjerit putus asa, melengking dan malu. Lin Yun berdiri dari posisi tinggi, membiarkan angin kencang bertiup ke telinganya dan guntur serta kilat menderu, dia memegang ujung pedang di tangan kirinya. Klik. Pedang Lohu yang terkenal itu pecah berkeping-keping dan terbang dengan keras ke segala arah. Kekuatan iblis yang menakutkan mengguncang celah di kehampaan. Tapi ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, bilah patah yang seharusnya ditembakkan ke segala arah seperti kilat sepertinya tertancap di udara dengan kekuatan tak terlihat, melayang di sekelilingnya. Kamu tahu namaku dan kamu masih berani bersikap sombong, Raja Jiuluo, kamu sangat berani. Lin Yun memandang ke pihak lain dan berkata dengan dingin. Kata-kata ini terngiang-ngiang di telinga Raja Jiuluo seperti guntur, yang mengejutkan jiwa Raja Jiuluo hingga gemetar. Raja Jiuluo benar-benar ketakutan. Dia belum pernah melihat pemuda yang begitu menakutkan, belum pernah sebelumnya.